Cek. Halo, selamat siang. Oke, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya nih? Oke, sebelumnya langsung aja ya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam literasi digital, salam pramuka. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadrat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di layar Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Dan tentunya dapat menghadiri acara webinar Duta Humas dengan Kak Aditya Putra Kejora. Dan pastinya ada narasumber yang gak kalah keren nih, yaitu ada Kak Wahyudi selaku CMO Sandek dan CEO Alif Production. Baiklah, yang terhormat kakak-kakak pramuka se-Jawa Tengah, yang tentunya kakak-kakak milenials juga yang turut berbahagia. Perkenankanlah saya, Dita Ayu Pramesti,
Selaku pembawa acara pada siang hari ini, baiklah webinar kali ini bertemakan literasi digital dengan judul Jadian. Wah, jadian tuh maksudnya apa ya? Oke, langsung aja kita tanyakan langsung kepada narasumbernya. Halo Kak Aditya. Halo, oke. Oke. Selamat siang Mbak Dita. Kak dong, Oh kita kan iya, mau selamat siang Kak. Kak Dita. Oke. Salam Pramuka dulu. Oke. Salam. Jadi gini nih Kak, sebelumnya aku mau tanya, jadian tuh artinya apa sih? Oke, jadian ya. Jadian itu sebenarnya singkatan sih dari kegiatan kita kali ini. Jadi saya nanti akan membawakan materi tentang menjaga keamanan data pribadi kita. Jadi jadian itu singkatan dari jaga keamanan data pribadi Anda. Nah, itu. Dimana kan sekarang ini di masa-masa pandemi kegiatan itu banyak yang online, banyak kegiatan-kegiatan yang daring menggunakan beberapa aplikasi digital gitu kan. Nah, penting-penting banget untuk menjaga keamanan digital. Yang pertama apa? Setiap manusia itu pasti mempunyai data pribadi yang perlu dijaga. Yang namanya aja data pribadi ya, itu kan berarti data milik kita sendiri dan tidak semua orang boleh tahu data kita. Nah, itu juga perlu dijaga gitu. Oke, kayaknya langsung aja sih ya Kak ya, udah nggak sabar lagi nunggu materi dari Kak Aditya. Nah, Oke, boleh sebelumnya nih. aku ingin nambahin dulu nih Kak buat peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung aja nanti bisa menggunakan fitur raise hand atau tulis pertanyaan Kak di kolom chat ini. Langsung aja untuk waktu dan layar kepada Kak Aditya, saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Dita atas waktunya. Oke, baik teman-teman, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai jadian. Jaga keamanan data pribadi Anda dan juga lindungi privasi digital di ponselmu. Oke, tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi, kita langsung ke materi gitu ya. Oke, ini dia materi kita. Sudah terlihat ya? Belum? Belum Kak Aditya. Oke, oke, bentar. Saya coba cek lagi. Bagaimana, sudah terlihat? Oke, sudah Kak Oke, Aditya. sudah terlihat ya? Oke, jadi jadian atau jaga keamanan data pribadi Anda dan lindungi privasi digital di ponselmu. Oke, kita lanjut nih. Kira-kira dari yang hadir di sini, pernah nggak sih menerima dari salah satu ini? Ada 4 nih. Yang pertama, menerima SMS menang undian dari bank dan e-commerce. Terus diminta menagih hutang teman dari aplikasi pinjol, akun medsos yang diretas, dan juga dihubungi teman di IG untuk meminjam uang. Ada yang pernah mengalaminya? Kalau saya yakin sih dari keempat itu ada sih mayoritas yang pasti kena nih, terutama yang nomor satu atau yang A ini, menerima SMS menang undian dari bank atau e-commerce gitu ya. Nah, kita akan mulai dari satu persatu dulu nih, menerima SMS menang undian dari bank atau e-commerce. Nah, itu bagaimana sih para kita bisa mendapatkan SMS-SMS kayak gitu? Nah, pertama kan karena nomor HP kita itu tersebar gitu kan. Nah, eh, tergantung sekarang juga para provider itu membuat nomor itu secara urut. Nah, jadi para yang mengirimkan SMS seperti itu lebih gampang lagi gitu. Terus yang kedua, itu diminta menagih hutang teman dari aplikasi pinjol. Nah, kok aplikasi pinjol bisa tahu sih nomor kita dan tahu kalau teman kita itu berhutang itu dari mana gitu kan. Nah, itu nanti akan kita bahas di selanjutnya. Begitu juga dengan akun medsos yang diretas atau biasanya kita sebut dengan dihack gitu ya. Itu juga akan kita pelajari. Terus kita pernah dihubungi teman di IG untuk meminjam uang. Nah, itu biasanya bermula dari yang nomor C dulu karena akun medsosnya diretas kayak gitu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini dulu ya. Apa sih itu data pribadi dan apa sih itu privasi gitu ya. Oke, kita langsung ke data pribadi. Jadi, data pribadi, namanya aja data pribadi. Jadi, data pribadi itu kita ibaratkan sebagai diri kita. Kayak gitu. Jadi, apa yang ada dalam diri kita itu disebut data pribadi. Terus, apa itu privasi? Ada yang sudah tahu privasi? Oke, mungkin yang raise hand atau yang bisa menjawab, bisa dibantu menjawab apa itu privasi? Gimana nih? Ada yang bisa menjawab? Bisa raise hand dulu, Dok, yang ingin menjawab.
Oke, kayaknya belum ada ya. Kalau belum ada kita lanjut dulu deh. Kita jelasin satu-satu. Yang pertama yaitu data pribadi. Data pribadi itu seperti yang saya sampaikan tadi, data pribadi adalah diri kita. Dari RUU Perlindungan Data Pribadi bab 1 pasal 1 itu dijelaskan bahwa data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi-informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non elektronik kayak gitu. Selanjutnya tentang privacy. Nah, privacy ini adalah hak individu untuk menentukan apakah data pribadinya akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Gitu. Jadi, misal kita punya data nih, misal data nama, tanggal lahir, nomor HP, terus jenis kelamin kita, terus data riwayatnya kita, itu merupakan data pribadi kita, dan itu menjadi privasi kita. Apakah data tersebut boleh kita izinkan untuk diakses oleh orang lain ataupun tidak, kayak gitu. Oke. Nah, masih berdasarkan RUU dari PDP, jadi data pribadi itu dibagi menjadi dua. Ada data pribadi secara umum dan juga ada data pribadi secara spesifik. Nah, untuk data pribadi secara umum itu adalah data pribadi yang umum kita paparkan kepada publik gitu ya. Biasanya itu nama lengkap, terus jenis kelamin, warga negaraan, terus agama, dan juga data pribadi yang dikomunikasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Nah, sedangkan data pribadi spesifik, namanya aja udah spesifik, berarti lebih dari data pribadi umum tadi, yaitu data-data yang lebih privacy. Artinya kita sendiri yang mengelola data tersebut ya. Contohnya yaitu ada data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan atau orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke, ini nih yang paling sering kita temui biasanya kayak gini nih. Ada orang yang posting foto dengan KTP, foto dengan SIM dan lain-lain, dan itu dipajang di medsos. Nah, sebenarnya hal itu jangan pernah memposting identitas diri ke media sosial. Karena apa? Karena data-data pribadi ini rentan untuk disalahgunakan. Biasanya pinjol-pinjol ilegal itu menggunakan data-data pribadi ini untuk ada tujuan lain gitu. Contohnya untuk meminjamkan uang dan lain-lain gitu ya. Padahal kita tidak merasa meminjam, namun ternyata kita ditagih nih, ada hutang sekian. Nah, itu salah satunya itu juga karena kita memposting data pribadi kita ke media sosial kayak gitu. Nah, terus ini nih, mengapa aplikasi pinjol punya nomor telepon kita? Dapat dari mana gitu kan? Nih, ini contoh-contoh dari contoh-contoh pesan dari pinjol ini kayak gini. Jadi ada orang yang meminjam uang melalui pinjaman online, apalagi yang ilegal gitu ya, sampai akhirnya dibikin kayak gini nih, dikirimin yang tidak kayak gitu ya. Nah, itu biasanya juga dari phishing. Jadi apa sih phishing? Phishing itu adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik mengelabui gitu ya, pengelabuan. Artinya apa? Jadi kadang tuh yang paling sering itu ketika apalagi di masa-masa pandemi ini adalah ketika kita mendapatkan internet gratis dari Kemendikbud gitu kan. Nah, kita tidak melihat linknya terlebih dahulu. Biasanya kita langsung klik, kita langsung isi data pribadi kita, dan akhirnya kita menyetorkan data pribadi kita ke orang lain yang kita tidak kenal gitu. Biasanya data pribadi yang menjadi sasaran itu ada data pribadi berupa nama, usia, alamat, terus ada data akun seperti username dan password, terus ada data finansial, informasi kartu kredit dan rekening. Nah, itu yang paling sering data yang menjadi sasarannya kayak gitu. Nah, terus contohnya kayak gimana sih contoh dari phishing? Nah, ini di slide itu sudah tertera ya. Itu mungkin paling banyak yang saya temui terutama di masa pandemi ini. Nih, yang pertama itu daftar prakerja sekarang, dapatkan bantuan sebesar 600.000 dari pemerintah lewat program prakerja. Nah, sebelum kita klik linknya, yang perlu kita garis bawahi adalah kita lihat dulu situsnya. Apakah situs ini benar atau enggak? Jika kalau bantuan itu dari pemerintah, kita bisa melihat dari domainnya. Kalau dari pemerintah, domainnya ini berakhiran biasanya .go.id atau Government Indonesia. Itu. Jadi ketika kita melakukan situs seperti ini, bisa dipastikan bahwa ini adalah phishing atau teknik pengelabuan untuk mendapatkan informasi data pribadi kita yang nantinya akan disalahgunakan oleh orang lain. Nah, ini juga perlu kita hati-hati. Sama juga nih, kalau daftar prakerja kan biasanya orang-orang yang ter-PHK dan lain-lain. Nah, untuk mahasiswa dan juga pelajar itu biasanya
ini nih yang paling sering juga mendapatkan kuota gratis dari Departemen Pendidikan. Nah, kalau Kemdikbud kan mereka sudah punya domainnya masing-masing ya. Kemdikbud itu kemdikbud.go.id. Nah, ketika ini berakhiran .online atau apapun itu yang bukan mengarah ke akun dari Kemdikbud, kemungkinan ini juga phishing. Kayak gitu. Jadi ini tuh adalah teknik pengelabuan untuk mendapatkan informasi-informasi data kita yang nantinya bakal digunakan atau disalahgunakan oleh orang lain. Nah, terus balik lagi ke tadi nih, kenapa sih pinjol bisa dapetin nomor kita, padahal yang meminjam uang itu teman kita, tapi yang dihubungi kita untuk ditargetkan kita itu disuruh untuk ini nih si A kemarin hutang, tolong dong ditagihin untuk bayar ke pinjol kita gitu. Nah, itu kenapa sih kok pinjol bisa dapetin nomor kita gitu ya? Yang pertama yaitu ketika kita menginstal aplikasi, itu kita perlu membaca akses apa yang akan kita berikan kepada aplikasi tersebut. Nah, sebelum itu kita juga harus tahu tuh dari aplikasi tersebut itu apakah aplikasi resmi atau ilegal, kayak gitu. Nah, aplikasi itu tidak akan mengambil data-data kita kecuali kita sendiri yang memberikan izin ke aplikasi itu. Kebanyakan sekarang itu orang-orang yang menginstal aplikasi itu langsung klik next dan next. Nggak tahu apa yang nantinya akan diizinkan, apa yang tidak. Jadi semuanya diizinkan. Dan akhirnya, ini contohnya di sini ya. Jadi ada beberapa aplikasi nih yang saya ambil, tapi saya blur ya, biar nggak tahu ini aplikasi apa aja. Itu ada aplikasi yang mengakses kamera, kontak, location, mikrofon, telepon, dan storage. Nah ini di sini. Ini juga perlu kita baca. Kalau ini kita tidak izinkan, maka aplikasi itu pun tidak akan mengambil atau memproses data-data dari permission ini atau izin ini. Misal nih, kita tidak mengizinkan aplikasi kamera untuk mengakses kamera. Nah, secara langsung aplikasi kamera itu tidak bisa mengakses kamera kita. Nah, misal kita menginstal aplikasi kamera, kok di sini juga ada izin untuk mengakses kontak. Nah, itu kan aneh ya. Karena kan aplikasi kamera itu biasanya yang kita gunakan hanya kamera, mikrofon, dan storage untuk penyimpanan ketika kita tadi foto atau mengambil video. Kan cukup itu aja. Nah, ketika ada kontak di sini, berarti kan ini kok kayaknya ini nggak harus deh. Nah, itu tidak usah kita kasih izin atau izinnya tidak usah kita izinkan untuk mengakses itu, gitu ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya ini gimana sih langkah perlindungan keamanan data digital gitu ya. Nah, kita perlu yang namanya identifikasi, proteksi, mendeteksi, mengambil respon apa, dan juga recover, kayak gitu. Kita akan bahas satu persatu ya. Identifikasi aset digital yang dimiliki. Jadi aset digital itu adalah aset-aset kita yang ada di media digital nih. Contohnya ada akun medsos, email, m-banking, dan masih banyak lagi. Nah, itu tuh perlu kita identifikasi terlebih dahulu. Kita harus data kita itu punya aset digital apa aja. Misal kita punya akun nih, kita punya akun Twitter, kita punya akun Facebook, kita punya akun Instagram, dan lain-lain. Nah, terutama untuk akun-akun seperti m-banking. Nah, itu kan masuk ke rekening, masuk ke bank gitu ya, keuangan gitu. Itu juga perlu kita identifikasi, perlu kita data. Karena untuk menjaga data pribadi kita agar tetap aman dan agar tidak dipakai oleh orang lain ataupun dihack gitu ya. Setelah itu kita juga harus melindungi. Setelah kita kumpulkan data-data tersebut, kita punya listnya, kita lindungi. Caranya bagaimana? Yang pertama kita bisa bikin password. Nah, passwordnya ini juga ada ketentuannya nih. Gimana sih kita bikin password yang benar? Gimana sih password yang lebih bagus gitu ya, maksudnya gak gampang untuk dihack. Nah, itu. Terus juga 2FA. 2FA itu adalah autentifikasi dua faktor. Two factor authentication. Ini berguna biasanya ketika kita menggunakan aplikasi biar lebih aman nih. Kita menggunakan double kunci. Misalkan kita punya sebuah pintu rumah, itu kita double kuncinya. Jadi misal ada maling yang masuk, itu ketika kunci pertama mereka bisa bobol, mereka nggak bisa masuk rumah karena ada kunci kedua yang segelnya lebih kuat, kayak gitu. Terus juga privacy setting. Privacy setting itu adalah hak akses kita. Apakah kita akan memberikan akses kepada orang lain ataupun tidak untuk data pribadi kita. Dan juga kita harus membackup data kita. Gitu. Membackup data ini adalah untuk mengantisipasi jika data kita hilang ataupun rusak. Terus kita juga perlu yang namanya deteksi insiden terkait keamanan digital. Nah, ini adalah untuk mendeteksi, misal kita punya akun-akun, terutama akun email. Apakah akun email itu pernah diretas atau tidak gitu ya.
Biasanya itu kita ambil contoh dari Tokopedia yang pada tahun 2020 itu kemarin itu mengalami kebocoran data. Nah, di situ kan ada data pribadi kita. Kita perlu deteksi apakah data pribadi kita itu mana aja sih data pribadi kita yang ternyata telah bocor dan harus kita ganti, terutama yaitu di password, username, password. Nah, itu perlu kita antisipasi. Terus ada respon insiden dengan langkah terukur, yaitu dengan mengganti password itu tadi ya, terus akun take over, announcement bahwa kalau misal akun kita itu kena hack, kita memberitahukan kepada masyarakat lain atau teman-teman kita, kalau ada pesan dari akun IG saya jangan direspon ya karena akun IG kita lagi dihack. Nah, kita bisa mengambil informasi seperti itu. Kita bisa menginformasikan itu terlebih dahulu. Nah, baru deh kita recover kembali akun kita, yaitu bisa dengan format and restore, terus peningkatan keamanan kayak gitu. Oke, kita akan pelajari lebih dalam lagi satu persatu dari 5 langkah perlindungan keamanan digital ini. Oke, pertama yaitu identifikasi tadi ya. Nah, kita perlu identifikasi nih, terutama ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu ada media sosial. Nah, kita list datanya nih. Kita punya media sosial apa aja sih? Misal kita punya Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, dan juga Spool dan juga yang lainnya. Terus untuk aplikasi message atau perpesanan kita punya apa aja? Misal kita punya WhatsApp, itu juga kita perlu aktifkan autentifikasi 2 faktornya. Habis itu ada Telegram misal, terus ada aplikasi Signal dan juga Palapa. Nah, terus email juga nih. Misal kita punya email dari Gmail, Yahoo atau organisasi lain. Biasanya kampus-kampus itu emailnya khusus. Nah, itu email organisasi juga. Terus untuk marketplace atau e-commerce, misal kita punya akun Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Shopee dan lain-lain. Nah, itu juga perlu kita identifikasi, perlu kita data agar data pribadi kita, agar kita juga tahu aset-aset digital kita itu apa aja. Terus yang lain-lain contohnya yaitu transportasi online, travel, m-banking itu terutama dan juga e-health kayak gitu ya. Nah, setelah kita identifikasi tadi, kita kembali ke protect. Keamanannya apa aja sih? Kayak gini nih. Yang pertama, kita buat password yang kuat dan berbeda untuk masing-masing akun. Jadi, misal kita punya akun sosial media itu TikTok 1, Instagram 1, Facebook 1. Nah, itu kita pastikan bedakan passwordnya. Untuk apa? Untuk mengantisipasi ketika ada salah satu akun yang sudah kehack, itu biar yang lain gak ikut kehack. Oh, ternyata akun Instagram tuh passwordnya ini. Ternyata untuk akun TikTok juga sama. Nah, itu akan lebih mudah terhack kayak gitu. Terus ada juga password manager. Password manager ini berguna untuk mengelola password dengan menggunakan password manager. Tadi kan kita bikin untuk masing-masing akun sosial media atau akun aset digital kita yang kita punya itu kan beda-beda. Kita juga kemungkinan untuk menghafalkan satu persatu itu juga susah. Nah, perlunya password manager ini itu dia akan mengelola akun-akun apa aja itu di list, dan akun ini tuh passwordnya apa, akun ini passwordnya apa, dan itu disimpan dengan master password. Jadi yang perlu kita ingat itu adalah master passwordnya itu, kayak gitu. Terus autentifikasi 2 faktor atau two factor authentication. Nah, ini adalah autentikasi khusus yang berguna ketika data kita bocor. Misal nih, akun email kita ternyata diketahui orang lain, gitu kan? Nah, itu biar dia tidak bisa masuk, perlunya autentifikasi 2 faktor. Jadi ketika dia sudah menemukan, misal nih, orang lain tahu password dari email kita, itu ketika dia login itu berhasil, namun tidak bisa langsung lanjut ke akun email. Nanti akan ada notifikasi untuk autentifikasi 2 faktor. Biasanya itu dari terutama Gmail ya. Gmail itu mengaktifkan autentifikasi 2 faktor itu dengan gini. Jadi ada satu device yang menjadi device terpercaya. Biasanya di HP. Kalau saya biasanya setting di smartphone itu sebagai identitas awal atau sebagai kuncinya. Jadi misal saya login, saya ada di HP, terus saya mau login ke laptop ini. Nah, itu biasanya memasukkan autentifikasi 2 faktor, yaitu ada kode khusus yang harus dimasukkan agar kita bisa membuka email tersebut. Kayak gitu. Terus juga privacy setting. Kita perlu periksa dan perbarui setting dari privacy, terutama untuk akun-akun dari sosial media. Sosial media itu pasti sering update. Nah, update-nya itu memperbaiki bug-bug sebelumnya, dan ketika biasanya aplikasi itu update, itu ada bug-bug baru. Nah, itu yang perlu kita pelajari, kita harus pelajari privasinya atau keamanannya, apakah itu udah aman atau belum. Terus juga proteksi keamanan lain. Itu misal kita laptop ya, kita laptopnya kasih antivirus gitu biar lebih aman. Dan juga jangan lupa untuk selalu membackup data kita. Oke, ini. Nah, ini adalah untuk membuat password yang kuat. Itu gimana sih?
kita habis ini akan praktek ya, cara belajar untuk mengecek apakah password itu password yang kuat atau enggak. Nah, nih, dari sini buat password yang panjang disarankan minimal 12 karakter. Kombinasi karakter berupa angka, huruf, tanda baca, dan juga simbol. Hindari singkatan atau penggantian karakter yang umum. Jangan yang berhubungan dengan menggunakan data pribadi. Nah, ini juga salah satu kuncinya, jangan menggunakan data pribadi agar tidak mudah untuk dihack. Seperti nama orang tua, tanggal lahir, alamat, domisili, dan sebagainya gitu. Terus jangan gunakan urutan keyboard. Biasanya tuh orang-orang nggak mau ribet, biasanya masih password sesuai yang ada di keyboard aja deh, KWERTY. Nah, itu jangan. Itu akan mudah untuk dihack. Terus cek kekuatan password di password.kaspersky.com dan gunakan password yang berbeda untuk setiap akun. Nah, kaspersky.com itu kayak gimana sih? Kita akan coba. Kita buka kaspersky.com. Ya tadi password ya. Oke, depannya kita tulis password. Ini. Kita akan coba akses terlebih dahulu. Oke, typo, ada typo di sini. Nah, ini. Password.kaspersky.com. Nah, kita bisa mencoba untuk menuliskan password di sini. Misal kita menuliskan password aku duta humas. Gini. Nah, dan secara otomatis aplikasi ini akan mengecek, wah, ini password, kalau saya menggunakan password ini itu aman gak ya gitu ya. Ini. Nah, ternyata time for password change. Your password is easily crackable. Itu artinya adalah password kita itu gampang untuk dihack. Kayak gitu. Nah, biar susah untuk dihack itu gimana? Kita bisa menambahkan simbol di sini. Misalnya kita add terus. Nah, kita tambahkan add aja itu udah lebih bagus. Tapi kita kurangi kata-kata yang umum. Nah, kayak gini kan ini kata-kata umum. Itu bisa kita cari yang lebih amannya gitu ya. Misal ini anaknya besar ya, anak Indonesia gitu. Misal I-nya kita pakai angka 1, Indo ne pakai 5 gitu. Nah, itu juga gampang karena anak Indonesia itu gampang untuk di-crack. Nah, karena kalau kita menggunakan password ini itu biasanya telah banyak dipakai oleh orang lain, atau data-datanya itu kalau ada data yang menggunakan data-data ini tuh udah sering ditemukan, gampang untuk ditemukan. Kalau mau yang aman ya kita bikin yang ribet gitu. Misal add terus kita tambahin hashtag 123 atau 65 gini, kayak gini. Nah, itu juga masih gampang dihack. Kita kasih angka 1 di sini. Nah, kayak gini. Ini password yang sulit untuk dihack. Tapi kan kita akan sulit untuk menghafalkan. Nah, demi keamanan data kita bisa menggunakan password yang seperti ini. Next password, your password is hack resistant, atau password ini adalah password yang baik. Nah, tapi ini bukan password dari akun sosial media saya ataupun yang lainnya ya. Gitu. Ini hanya sebagai contoh praktek gimana sih cara kita membuat password yang kuat gitu. Password yang kuat itu password yang kayak gimana. Itu kayak gitu. Oke. Kita akan lanjutkan. Ini nih, yang terpenting itu adalah ini. Password itu seperti pakaian dalam. Kenapa sih password itu seperti pakaian dalam? Nah, karena gini, ganti setiap saat, jangan bagikan kepada orang lain, dan juga keep them private. Nih, change them often. Jadi jangan share ke orang lain, tetapkan itu sebagai privacy Anda, dan juga jangan pernah share ke orang lain kayak gini. Ganti setiap saat kayak gitu. Nah, inilah tadi fungsinya password manager. Password manager itu bisa menyimpan password-password kita. Nih, contohnya ada password dari aplikasi Facebook, aplikasi Twitter, Instagram, dan lain-lain. Itu bisa kita simpan jadi satu di dalam password manager. Kalau saya biasanya menggunakan password manager Bitwarden. Itu jadi kita hanya perlu menghafal satu kunci dan itu kita jaga keamanannya. Jadi kalau misal kita nanti akan login ke sosial media lain, kita login dulu ke Bitwarden-nya atau ke password manajernya, terus kita cek akun Facebook tuh passwordnya apa ya. Itu bisa kita cek di situ, baru kita masukkan ke Facebook. Mungkin menurut teman-teman ini kok ribet banget ya harus kayak gitu ya. Nah, ini demi keamanan data pribadi kita. Gitu. Karena kalau tidak aman itu juga kita sendiri yang nantinya akan rugi.
kita akan dirugikan. Nah, selanjutnya ini two-factor authentication atau autentifikasi dua faktor. Itu biasanya ada di setiap email dan juga medsos kayak gitu. Nih, kalau untuk sekarang itu WhatsApp dia sudah ada autentifikasi dua faktornya ya. Jadi ketika kita masuk itu biasanya di jenjang waktu beberapa saat itu kita perlu memasukkan PIN. Mungkin di sini ada yang sudah mengaktifkan itu atau malah baru tahu nih kalau ternyata WhatsApp punya fitur itu. Jadi ketika kita menggunakan WhatsApp web itu biar tidak langsung masuk itu bisa juga menggunakan itu. Gitu, harus masukkan kodenya terlebih dahulu. Nah, untuk belajar lebih lanjutnya bisa ke ictwatch.id 2FA gitu ya. Nah, ini kita perlu cek kembali izin dari aplikasi. Nah, contohnya nih, ada aplikasi Facebook. Nah, aplikasi Facebook ini dia mengakses apa aja sih gitu. Ada kalender, kamera, kontak, lokasi, mikrofon, penyimpanan, dan telepon. Nah, misal kalau kita Facebook, saya Facebook itu hanya untuk melihat-lihat. Kayaknya nggak perlu deh kalau saya itu harus memberikan izin kepada Facebook untuk mengakses kalender saya. Nah, ini bisa dimatikan. Terus Facebook saya juga nggak pernah upload sih. Kayaknya kamera juga nggak perlu, itu juga bisa dimatikan. Nah, kontak juga nih. Kayaknya Facebook nggak perlu tahu deh kontak saya itu siapa aja dan apa aja. Ya itu bisa kita matikan. Nah, kalau kita juga pengen sosial media kita tuh nggak tahu tentang lokasi kita, itu juga bisa kita matikan. Ini juga bisa kita matikan juga kayak gitu. Nah, contohnya di sebelah kanan ini, kalau untuk Tokopedia, karena Tokopedia itu adalah aplikasi e-commerce yang memerlukan lokasi kita kalau kita sedang memesan. Nah, ya udah deh, saya izinin untuk lokasi aja deh. Karena kan saya hanya untuk belanja, nggak untuk yang lainnya gitu. Kayak gitu. Terus juga kita perlu deteksi nih. Nah, apakah email kita aman? Nah, ini nih, kita juga akan belajar di sini. Kita akan belajar apakah email kita itu sebenarnya aman atau enggak sih? Atau ternyata email kita itu udah pernah diretas, atau data-data pribadi yang berkaitan dengan email itu juga pernah bocor. Itu bisa kita cek di sini. Oke, ngeceknya yaitu ada di monitor.firefox.com kayak gitu. Kita akan coba lagi. Nah, ini tadi cursor kayak ya. Kita pindah ke monitor. Apa tadi? Kita cek lagi monitor.firefox ya. Monitor.firefox.com. Nah, ini aplikasi ini akan mendeteksi apakah alamat email kita yang kita gunakan di aplikasi-aplikasi tertentu. Biasanya kan aplikasi-aplikasi tertentu itu membutuhkan akses ke email ya. Dan hampir kebanyakan aplikasi itu membutuhkan akses itu gitu. Nah, untuk kita cari tahu apakah aman atau enggak, kita ceknya di sini. Misal saya masukkan dari akun saya, itu pernah bocor nggak sih gitu. Periksa pelanggaran data. Oh, oke. Ternyata dari alamat email saya itu pernah 2 kali nih bocor. Jadi di aplikasi Tokopedia yang saya sampaikan di awal tadi bahwa di tahun 2020 itu Tokopedia pernah kebobolan datanya atau datanya itu bocor. Nah, data-data itu biasanya yang diketahui orang lain itu adalah kata sandi dan juga alamat email. Nah, kalau misal sebelumnya kita setting semua password itu sama, resikonya di sini nih. Ketika dari satu aplikasi ini bocor, nah aplikasi lain juga bisa ikutan bocor, bisa ikutan untuk dihack, mudah dihack. Nah, terus fungsinya autentifikasi dua faktor itu tadi, jadi misal password kita kehack, itu nggak bakal bisa langsung masuk ke akun kita, karena perlunya autentifikasi tadi, seperti itu. Dan ini juga di Edmodo tahun 2017 itu pernah bocor, yaitu bocor data dari kata sandi dan juga alamat email masih sama, kayak gitu. Jadi lebih penting lagi kita membuat password yang berbeda itu tadi. Nah, selanjutnya untuk mengecek privasi dan keamanan di Google itu bisa pakai privacy checkup itu, g.co/privacy checkup dan juga g.co/security checkup. Nah, ini untuk mengecek apakah akun kita itu aman atau enggak, atau mungkin dari privasinya ada yang kurang nih kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk Facebook juga ada sendiri, yaitu fb.com/privacy. Jadi di privacy ini kita bisa mengubah kata sandi. Jadi kan tadi kita harus mengubah kata sandi dalam beberapa periode waktu agar nggak mudah ditebak orang lain. Nah, itu juga kita juga bisa menyeting autentifikasi dua faktornya untuk lebih aman lagi. Dan juga kita perlu respon. Nah, gimana nih? Oh, kok aplikasi saya atau sosial media saya itu terlanjur kehack. Nih, contohnya di sini ada Facebook dan juga Instagram. Nah,
Kalau untuk Facebook seperti yang ada di layar, yaitu kalau akun Facebook kita dihack, apa yang harus kita lakukan? Laporkan. Nah, laporkannya kemana sih? Kan biasanya pada nggak tahu nih. Saya harus lapor kemana gitu ya? Karena kan itu aplikasi-aplikasi digital. Saya juga tidak tahu orangnya siapa, yang mengolah di situ siapa. Itu kita nggak tahu. Tapi Facebook juga punya layanan yaitu facebook.com/hacked. Nah, itu kita perlu isi lengkapi laporan dengan alamat email dan juga nomor HP yang kita pakai saat mendaftar akun Facebook tersebut. Terus gak ada akses ke akunnya. Tenang, jangan pas isi saja data-data yang diminta kayak email dan juga nomor HP baru. Nah, itu juga perlu kita isi. Terus habis itu ngapain lagi? Nanti Facebook akan menghubungi kita dan juga akan meminta proses verifikasi. Biasanya proses verifikasi ini membutuhkan data pribadi, yaitu contohnya bisa foto KTP dan juga SIM. Nah, habis itu kita tinggal nunggu akunnya balik kayak gitu. Dan ini prosesnya juga kita tidak bisa tahu apakah bisa cepat atau lama, karena proses verifikasi ini juga dari Facebook akan mencocokkan nih apakah data dari akun Facebooknya itu sama dengan akun apa itu sama dengan data pribadinya. Kalau beda juga Facebook juga nggak akan berani untuk memberikan izin seperti itu. Nah, begitu juga dengan Instagram, hampir sama prosesnya. Terus sering-sering cek email dan juga tinggal tunggu kayak gitu. Nah, ini juga yang perlu kita review ya, yaitu review aktivitas medsos kita. Misal nih kita di sini ada beberapa device, terus kita pernah pinjam device teman kita, terus lupa di logout. Nah, itu gimana tuh? Nah, caranya yaitu dengan kita mereview aktivitas media sosial kita. Nah, ini adalah contohnya di Facebook. Di facebook.com/setting kita bisa mencari tahu kita itu pernah login di mana aja. Misalnya di sini ada PC Windows, ternyata lokasinya ada di Bogor. Terus ini ada Xiaomi Redmi Note 8 ada di Bekasi, terus ada Xiaomi Redmi Note 8 juga di Bogor. Nah, itu juga perlu kita ketahui. Kalau kita tidak merasa, oh kayaknya kemarin saya itu nggak login di Bekasi deh. Nah, itu bisa kita setting, itu bisa kita logout secara otomatis dari sini. Dari facebook.com/setting. Begitu juga dengan akun Google. Kita pernah login di perangkat mana aja, itu bisa kita deteksi di sini. Gitu. Terus kalau kita ingin mencari perangkat yang hilang itu juga bisa. Biasanya kan kalau HP yang hilang itu selama akses lokasinya masih hidup dan juga akses internetnya masih, itu biasanya masih bisa kita cari tahu di mana lokasinya. Yaitu menggunakan aplikasi Find My Phone. Biasanya kayak gitu. Di Google juga ada. Nah, terus recover. Nah, kita perlu yang namanya factory reset. Factory reset ini untuk menghapus data-data kita di device agar lebih aman. Yang pertama, kalau kita ingin factory reset, kita perlu tahu akun Google dan akun-akun lain yang ada di ponsel kita, termasuk password. Terus setting kunci layar diketahui, backup data dari ponsel kita, terus pastikan minimal baterai ponsel itu 70%. Dan juga pastikan ponsel terkoneksi dengan internet. Gitu. Terus selanjutnya yaitu kita bisa pergi ke setting, terus sistem, reset option, RSL data atau hapus semua data yang ada di device kita. Gitu. Itu untuk menghapus data-data kita agar tidak tersisa di smartphone kayak gitu. Nah, terus tips lain nih agar terhindar dari pencurian data pribadi. Yang pertama yaitu tidak memposting hal-hal terkait data pribadi di media sosial. Nah, yang masih marak sekarang itu adalah memposting sertifikat vaksin COVID-19. Nah, itu masih sering kita temui. Nah, di dalam sertifikat vaksin itu ada data pribadi kita. Ada NIK, ada juga nama kita, terus tempat tanggal lahir. Nah, itu kan data pribadi. Nah, itu jangan di-share ke sosial media. Kayak gitu. Terus terjadi juga ketika kita menerima suatu tautan. Misalkan tadi di broadcast ada kayak kuota dari Kemdikbud, kita perlu cek lagi data-datanya apakah untuk alamat URL-nya benar atau enggak. Cara gampangnya adalah untuk pemerintah biasanya diakhiri dengan .go.id. Pokoknya kayak gitu. Nama instansi .go.id kayak gitu. Nah, terus kita juga jangan sembarangan mengisi formulir daring. Nah, itu paling banyak menggunakan Google Form biasanya. Kayak gitu. Terus menginstal aplikasi di ponsel hanya dari tempat resmi. Contohnya dari kalau di Android dia pakai di Play Store, kalau di Mac atau di iOS itu di App Store kayak gitu. Dan juga kita juga perlu membaca ketentuan privasi dalam setiap layanan aplikasi kayak gitu tadi. Nah, ini juga saya mulai satu video terakhir ya sebelum saya akhiri.
itu resiko menggunakan WiFi publik. Nah, ini kita akan lihat aja di sini. Setting siap ya. Sama cookies oke. Ditunggu ya Mbak ya. Masuk aja ya? Oh ada, tinggal connecting aja. Ini kita dapat target nih. Tolong dipantau terus ya. Monitor ready. Korban sudah connect. Korban sedang membuka WhatsApp-nya, Pak. Oke, pantau terus ya. Siap, Pak. Adi, monitor Adi. Korban bernama Dida. Warna favoritnya warna kuning. Dia mau membeli baju warna kuning di online shop. Kentang goreng boleh masuk ya? Ini Kak Dida, kentang gorengnya. Lagi beli-beli baju ya Kak, warna kuning. Bisa main saya ya? Terus kok Mas tahu saya lagi lihat baju orang tadi? Sebenarnya ini semua karena kakak terkoneksi ke wifi publik yang keamanannya rendah Kak. Dan tadi kakak langsung klik agree tanpa dibaca syarat dan ketentuannya. Bahayanya, data pribadi kita bisa dicuri, disebarin, dan yang paling fatal bisa dihack sama pemilik wifi yang tidak bertanggung jawab. Mas sampai segitunya ya? Nah, itulah tadi. Kalau kita menggunakan WiFi publik yang koneksinya itu atau keamanannya itu tidak terjaga gitu ya, atau keamanannya itu sangat kurang. Nah, itu tadi. Jadi ketika kita menggunakan WiFi publik, kita juga perlu tahu lagi, kita harus baca privacy dan term and condition-nya. Jadi dari WiFi itu dia akan mengakses apa aja sih. Kalau kita klik agree ya dia bisa mengakses semuanya, kalau enggak ya kita nggak masih izin. Oke, mungkin cukup itu dulu dari saya. Jika nanti ada pertanyaan mungkin di akhir saya kembalikan ke Kak Dita. Terima kasih. Terima kasih Kak Adit, keren-keren banget. Pesertanya itu kakak tuh juga sangat antusias loh Kak Adit. Jadi itu sebelumnya tadi kan saya juga melihat ya Kak Adit ya. Di layar Zoom ini banyak banget kakak yang bilang ada yang diteror meminta pulsa, pesugihan tanpa tumbal, hingga penting banget untuk kita untuk memperhatikan data pribadi. Nah, dalam membuat password pun juga kita harus gampang mengingatnya password tersebut, dan juga kalau bisa kita juga untuk menduplikatnya entah ditulis di note atau dimanapun atau tadi yang sudah di-share oleh Kak Adit. Oke, gitu. Selanjutnya ada narasumber yang super keren nih. Aduh, kenalannya Kak Adit ini keren ya. Oke, mari kita sapa pembicara kita yang selanjutnya, yaitu Kak Wahyudi selaku CMO Sandek dan juga CEO of Alif Production. Halo Kak Wahyudi. Halo Kak Dita. Halo, gimana nih kabarnya Kak Wahyudi? Alhamdulillah sehat. Salam pramuka Kak. Salam, waduh, keren banget. Kak Wahyudi, langsung saja ya nih ya, karena pesertanya sangat antusias sekali agar materinya juga berkorelasi, langsung saja kepada Kak Wahyudi. Untuk materi tentang kecakapan digital yang berkarakter, langsung saja. Waktu dan layar saya persilahkan. Udah kelihatan? Oke, sudah Kak. Oke, terima kasih. Mohon maaf Kak, sebelumnya ini masuknya ke WhatsApp ya? Ini udah ke ini Oh, ya, ke PowerPoint belum ya? sudah sekarang Kak. Sekarang udah ke PowerPoint. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, karena waktu yang terbatas, mungkin beberapa teman-teman sudah tahu tentang saya sendiri. Perkenalkan, saya Wahyudi. Saya adalah sebenarnya CTO di Sandek dan CEO di Alif Production. Nah, di sini saya ingin nyoba membawakan kecakapan digital yang berkarakter. Nah, sebelum ke sana, kenapa saya mau gabung? Karena sebenarnya background saya sebenarnya juga anak pramuka, dulu pernah ikut di Remuna Nasional di tahun 2003. Nah, ini yang penting. Ketika ditawari mengenai masalah kecakapan digital itu kan kompleks banget, banyak masalahnya, dan nanti ujungnya adalah larinya ke big data. Dari semuanya nanti akan menyatu menjadi satu single database
di mana ada front end dan ada back end yang bagian untuk menganalisis. Jadi, nah pentingnya tadi kebocoran data itu adalah salah satu kecakapan digital yang ada dalam sebuah ekosistem big data. Jadi kayak misalkan teman-teman mengakses sebuah web online misalnya tadi baju, nah nanti itu di back end-nya itu akan diolah. Jadi ketika kita buka YouTube tuh akan muncul pilihan-pilihan baju sesuai yang kita cari. Nah itu nanti larinya ke machine learning seperti itu. Nah itu adalah salah satu kecakapan digital. Nah kecakapan digital sebenarnya kalau boleh saya intisarikan sebenarnya hanya ada dua hal. Jadi apapun kecakapan digitalnya, misalkan teman-teman mau belajar tentang machine learning, atau mau belajar tentang Android, atau mau belajar tentang web dan kawan-kawannya, berdasarkan pengalaman ketika saya belajar, ada dua hal yang penting yaitu tentang keingintahuan dan endurance, curiosity dan endurance atau ketahanan. Jadi itu yang akan menentukan apakah kita akan cakap atau tidak. Jadi sebenarnya semua itu bisa dipelajari, tapi kita harus fokus dan yang pertama adalah kita harus sabar dalam belajar. Jadi ketahanan, kesabaran kita yang akan menentukan kita akan menguasai skill tersebut atau tidak. Seperti itu. Jadi kecakapan digital jenisnya ada banyak. Salah satunya tadi di bidang security pun ada ilmunya sendiri. Ya, ada lagi di bidang layouting namanya user interface. Ada lagi di bidang user experience. Jadi ilmunya ada sendiri-sendiri dan semuanya nggak bisa kita kuasai. Seperti itu. Jadi teman-teman di era 4.0 ini harus memilih kira-kira passion saya di mana. Setelah sudah menentukan, ya udah tekuni, ya tekuni dan bersabar. Endurance-nya harus tinggi, seperti itu. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa kenapa sih judulnya adalah kecakapan digital yang berkarakter. Karena selama saya menjadi programmer, banyak programmer-programmer yang apa ya, hanya memikirkan teknikal saja. Padahal kalau selama kita hidup, mungkin kita sekolah di sekolah negeri ya, kita gratis, atau saya dulu kuliah hanya bayar separuh, itu kan salah satunya adalah dibayar rakyat. Artinya kita makan pajak dari rakyat. Nah, kalau kita tidak mengembalikan itu ke rakyat, ada sesuatu yang menurut kita saya anggap sebagai korupsi kecil-kecilan. Ya, jadi sebisa mungkin ketika kita belajar, bikinkanlah orang lain juga. Ya, itu yang akan membuat kekuatan kita lebih kuat untuk survive ketika belajar sesuatu hal-hal yang sulit. Misalkan Pak Ngadiban ini punya karakter, artinya dia menanam tumbuhan walaupun dia sendirian dalam 100 hektar. Karena dia punya keinginan agar hidupnya itu bermanfaat. Nah, kecakapan digital kita, ketika kita mau menguasai skill digital, tanamkanlah dulu di awal skill kita nanti untuk apa? Apakah hanya untuk meraih kekayaan atau ingin suatu saat kita bisa bermanfaat untuk orang banyak? Seperti itu yang akan menentukan keberhasilan kita dalam mempelajari kecakapan digital yang sangat banyak jenisnya ini. Ya. Jadi itu yang perlu kita tanamkan karena itu akan sangat berpengaruh ketika kita mempelajari sesuatu yang sulit. Dan jangan takut ketika kita belajar tentang digital, semuanya sudah tersedia di Mbah Google, dan tergantung ketahanan kita dalam mencari solusinya. Semuanya ada, saya jamin, karena saya pernah merasakannya. Jadi seperti itu, kecakapan digital, jadi yang kuncinya di teknik searching dan ketahanan kita dalam mencari tahu. Seperti itu. Oke, nah mungkin hanya itu dari saya tentang kecakapan digital. Harapan saya sih sebagai seorang pramuka, apalagi saya kaum milenial, bisa memberikan solusi-solusi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara kita, yang tentunya bermanfaat bagi orang banyak. Seperti itu. Nah, karena ini sesinya sebentar, kalau bahas teknikal bisa panjang, bisa 2 jam, nanti bisa dengan teman-teman Sandek, atau nanti dengan di Quarda, Sandek ke Quarda, dan sebagainya. Mungkin dari saya cukup sekian, kita langsung ke sesi tanya jawab aja karena di sana yang lebih penting sih sebenarnya interaksi dengan peserta. Seperti itu Mbak Dita, saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Kak Wahyudi. Oke, betul banget ya Kak Wahyudi ya, karena dari materi yang dari tadi disampaikan oleh Kak Adi dan juga Kak Wahyudi ini sebenarnya tuh berkorelasi. Tapi kalau untuk prakteknya tuh sebenarnya tuh bakalan lama banget dan banyak banget ya. Tapi sangat bermanfaat banget loh Kak.
Dari materi yang disampaikan oleh Kak Wahyudi tadi, sebenarnya tuh nggak peduli seberapa banyak sumber kita, bagaimana penelitian kita, kalau kita nggak tahu bagaimana cara menggunakannya, itu nggak pernah cukup. Sehingga kita harus memaksimalkannya. Oke, langsung aja ya di sesi pertanyaan. Nah, saya sudah menyimpan 2 nama nih Kakak. Baik Kakak, mohon maaf sebelumnya karena ada terkendala. Oke, ada nih Kak dari Adrian Felix. Selamat siang Kakak semua, asal Kota Palembang. Wah, jauh banget ya dari Kota Palembang. Halo, gimana ya salam Kota Palembang? Halo Kak Felix. Ini Kak Adrian atau Kak Felix nih? Bisa di-unmute terlebih dahulu Kak Felix? Oke. Halo? Dengan Kak Adrian Felix. Oke, saya bantu saja untuk membacakan pertanyaannya ya. Ini mungkin agak terlalu panjang ya Kak ya. Tapi ini background-nya seperti ini. Izin bertanya Kak, dalam era teknologi ini marak sekali terjadinya pencurian data yang secara diam-diam. Nah, terjadinya pencurian data ini bahkan kita tidak mengetahui di sekitaran kita atau dimanapun itu sedang mengintai kita. Bahkan seringkali bocornya informasi kita dari platform digital. Link berupa tidak dikenal, pesan SMS, media sosial, dan lain-lain. Sehingga data tersebut disalahgunakan oleh pelaku itu. Sedangkan aplikasi-aplikasi saat ini banyak sekali muncul di Play Store yang membutuhkan privacy banyak, bahkan kita tidak tahu apakah data tersebut terjamin aman atau tidak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana nih Kak cara kita menghindari dan mengantisipasi data keamanan kita itu agar tetap aman selalu, sedangkan walaupun sudah dijamin aman masih saja tetap dibobol data kita. Terima kasih Kak. Oke, itu tadi pertanyaan buat saya ya. Tentang apa tadi? Gimana sih caranya agar data-data kita itu lebih aman gitu ya, menggunakan di media digital. Nah, saya sendiri sebagai programmer itu sering yang namanya try and error. Pasti di suatu program itu ada kondisi di mana program itu bermasalah, terutama di bagian keamanannya itu. Makanya di bidang IT itu ada yang namanya bug hunter. Bug hunter itu adalah orang-orang yang mereka itu meretas untuk menginformasikan kepada perusahaan tersebut bahwa ini ada celah keamanan di sini. Nah, ini datanya error nih. Kalau misal keamanan ini diakses oleh hacker, itu bisa mengambil data kalian gitu. Biasanya itu para bug hunter itu melaporkan itu kepada perusahaan, dan selanjutnya perusahaan itu yang akan meneruskan dan akan mengamankan itu. Jadi untuk aman di dunia digital itu pasti ada celahnya. Manusia aja gak ada yang sempurna gitu kan. Yang sempurna hanya milik Tuhan. Dan dari kita sendiri itu adalah gimana sih kita lebih cermat, kita lebih teliti, dan juga kita menambah literasi ketika kita menggunakan media digital seperti aplikasi-aplikasi di Play Store. Mungkin seperti itu ya jawaban dari saya gitu. Baik, terima kasih Kak Adi. Begitu ya Kak Adrian. Jadi untuk kebocoran data sendiri dan juga untuk kakak yang lain itu bukan karena alasan mungkin orang lain ingin mempersalahgunakan, tapi mungkin ada celah, mungkin ada sistem yang bug itu tadi. Oke, yang kedua nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Tekijo, Kak Mabigus, SD Mangkang Kulon 2 Koran Tugu. Nanya nih Kak, untuk nomor HP kita kok bisa diketahui oleh pihak lain? Padahal kita nggak pernah ngasih nomor HP kita. Contoh, kita sering dapat SMS, Anda dapat hadiah, penawaran hutang, tagihan hutang, dan lain-lain. Tolong dong dibocorin penyebabnya apa? Oke, tadi pertanyaannya kenapa sih kok saya sering mendapatkan SMS gitu ya? Sebenarnya bukan hanya kakak, saya juga sering mendapatkan SMS seperti itu.
Terus gimana caranya mendapatkan nomor-nomor saya itu? Nah, salah satunya mungkin kakak-kakak juga pernah mengirimkan suatu form yang di situ harus menuliskan nomor HP kayak gitu. Terus untuk yang lainnya itu setiap provider biasanya membuat suatu kartu itu urut nomornya. Misal 0812345678. Nah, itu nanti urutannya lagi 0812345679 kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Nah, data-data itu diurutkan dan nantinya itu akan dikirim untuk blast SMS-nya. Jadi itu langsung menyebar ke seluruhnya kayak gitu. Nah, untuk lebih spesifiknya, kok bisa tahu data saya? Kok bisa tahu kalau saya perempuan? Nah, itu kembali lagi, kita pernah mengisi di link apa aja atau kita pernah menginstal aplikasi apa saja dan juga memberikan izin aplikasi itu untuk mengakses nomor telepon kita ataupun kontak kita kayak gitu. Seperti itu. Betul, terima kasih Kak Dede. Dan juga nih buat kakak yang mungkin sedang berada di instansi, kalaupun ada data pribadi dari mungkin dari siswanya, tetangganya, saudaranya, berupa kakak, KTP, ataupun sejenisnya yang termasuk ke dalam data pribadi, dimohon untuk dimusnahkan, mungkin dibakar atau dirobek, begitu kan. Mungkin ada pertanyaan lain? Nah, ini yang raisa nih Kak, dari Kak Maria Endah. Halo Kak Maria Indah, apakah bisa di-unmute terlebih dahulu Kak Maria? Terima kasih Kak. Iya, Di sini saya hanya ingin menanyakan tadi untuk keamanan apa sih saya lupa. Ada dua kunci ya. Satu teknik searching dan yang kedua adalah ketahanan kita pada saat kita mau searching gitu pada saat kita searching. Nah, pertanyaan saya lebih menjurus kepada teknik searchingnya Kak. Teknik searching itu yang seperti apa gitu dan bagaimana? Terima kasih Kak. Oke, mungkin bisa diperjelas tadi untuk pertanyaannya, teknik searching untuk apa tadi? Dua kunci yang teknik searching dan kesabaran dalam searching begitu. Yang Oh, saya yang tanyakan adalah autentifikasi dua teknik faktor tadi ya? searchingnya. Iya. Oke. Jadi autentifikasi dua faktor tadi itu adalah konfirmasi ke kita. Jadi misal kita punya dua device. Yang pertama saya punya smartphone yang dimana di situ contohnya saya sudah ada akun email yang login di situ. Nah, di sebelah kanan saya itu ada laptop yang ingin saya loginkan akun email saya yang ada di smartphone. Nah, kalau autentifikasi dua faktor itu hidup, kita setelah masuk ke sini nih biasanya kan kalau untuk masuk ke email tuh memasukkan nama email dan juga password. Nah, setelah kita memasukkan nama email dan juga password, itu biasanya harus ada konfirmasi dari telepon. Jadi dari pihak Google itu akan mengirimkan notifikasi ke smartphone saya bahwa ada percobaan login di device ini. Apakah itu benar Anda atau enggak? Nah, itu kita yang menentukan. Kalau memang kita yang memasukkan akun itu untuk kita login di laptop, kita bisa klik agree. Nah, selanjutnya setelah kita klik agree, di laptop itu akan ada kode yang harus kita klik di smartphone. Jadi di laptop yang kita loginkan tadi itu ada 2 digit angka dan di smartphone itu ada 3 digit angka. Nah, yang kita lakukan adalah dari 3 digit ini mana yang sama dengan yang ada di laptop kayak gitu. Nah, itu kan dilakukan secara real time ya, secara langsung. Jadi kalau kita jarak jauh itu kemungkinan juga susah. Kecuali kalau kita konfirmasi ke dua orang gitu kan. Misal teman kita mau login ke akun email yang sama gitu kan, tapi lokasinya berbeda. Nah, itu perlu kita konfirmasi. Jadi kita tahu siapa sih yang login ke sana kayak gitu. Itu kalau untuk jarak jauh. Kalau untuk jarak dekatnya ya kita bisa lihat nih. Ternyata di laptop itu nomornya 56. Di HP ada nggak sih nomor 56? Kalau ada, kita klik. Nah, itu secara otomatis yang di laptop udah bisa untuk mengakses email kita kayak gitu. Itu adalah fungsi dari autentifikasi berdua faktor. Mungkin seperti itu Kak Indah. Oke, baik terima kasih penjelasannya Kak. Oke. Baik, terima kasih Kak Maria, terima kasih Kak Adi atas penjelasannya. Ada pertanyaan lagi nih enggak kakak-kakak? Ada dong. Dari Kak, tadi ada loh Kak Misbah.
Oke, baiklah. Selanjutnya langsung saja nih ya kakak-kakak untuk kedua pemateri kita yaitu Kak Aditya dan juga Kak Wahyudi untuk memberikan closing statement-nya tentang materi kita pada hari ini dan juga tentunya untuk manfaat kedepannya tuh bagaimana nih untuk menjaga data pribadi kita ini. Oke, mungkin kalau statement dari saya ya. Kalau dari saya sih, karena di dunia digital ini banyak yang tidak terlihat atau kita tidak tahu nih, ternyata kok ada data yang bocor dan lain-lain. Dari saya sih lebih teliti, lebih cermat dalam menggunakan aplikasi digital dan juga media-media digital yang ada di diri kita. Intinya lebih teliti, lebih meliterasi diri sendiri juga untuk nantinya biar kita bisa lebih punya ilmu-ilmu baru. Gimana sih kalau ternyata kita menemukan suatu form, apakah kita boleh langsung mengisi atau enggak, kayak gitu. Gitu. Yang penting adalah literasi digital gitu. Baik, begitulah closing statement dari Kak Adit. Bagaimana nih dari Kak Wahyudi? Oke, terima kasih statementnya. Oke, di era digital ini, harapan saya pada anak-anak muda agar ketika belajar itu ditentukan tujuannya mau apa, agar bisa fokus. Dan satu kali lagi adalah tolonglah sedikit mungkin atau sedetik atau 10 menit lah pikirkan nasib negaramu. Jadi ketika kita belajar juga punya multiple efek juga ke masyarakat, ke negara ini juga. Mungkin itu sih Mbak bagi dari saya. Baik, terima kasih Kak Wahyudi. Betul sekali. Jadi karena jejak digital yang tidak terlihat ini, kita harus teliti dan bijaksana. Seperti peribahasa dalam bahasa Jawa, gemi setiti hati-hati. Cari tahu terlebih dahulu untuk sharing. Oke. Terima kasih pembicara kita yang super keren pada hari ini dan juga kakak-kakak yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Menuju penghujung acara, tidak lupa saya memberikan apresiasi yang sangat dari kami kepada kakak-kakak pramuka se-Jawa Tengah. Ada yang dari Kota Palembang, ada yang dari Brebes, dan masih banyak lagi yang tentunya sudah join Zoom pada siang hari ini dari awal hingga akhir. Semoga pandemi segera usai dan sampai jumpa kita di kegiatan pramuka lainnya. Akhir kata, apabila saya selaku pembawa acara ada salah dan kurang kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tiada gading yang tak retak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Oke, baik. Sebaiknya kita foto dokumentasi terlebih dahulu ya, Kak, untuk kenang-kenangan kegiatan kita pada hari ini. Baik. Untuk Kakak, boleh dong untuk menampakkan pesonanya. Kak Martinus ketawa-ketawa nih. Antusias banget ya Kak Martinus dengan materi pada siang hari ini. Wih, keren, keren, keren. Semoga nanti bisa meliterasi ya Kak ya, karena sangat dibutuhkan banget nih generasi yang bisa meliterasi sekitar. Oke, langsung saja. Ini di layar saya ada 4 slide. Dimulai dari slide pertama ya Kak ya. Oke, 1, 2, 3. Cakep-cakep, ganteng-ganteng loh. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Ya, dan terakhir, 1, 2, dan 3. Oke, sama nih tambahan nih Kak Adit. Untuk materi nih, karena peserta mempertanyakan, nanti bisa diakses di mana ya Kak Adit? Oke, cek. Untuk materi bisa diakses di s.id/materi jaga data pribadi. Atau nanti akan langsung diinformasikan melalui WA dari yang tadi informasi untuk Zoom-nya ya. Nanti akan diinformasikan melalui WhatsApp seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Selamat beraktivitas kembali.